ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jaru su'i rawahu Dailami an Anas. Ithnani, ada dua golongan, la yanzurullah, yang tidak akan dilihat oleh Allah, ilaihima, kepada dua golongan itu, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Qati'ur rahimi, orang yang memutuskan silaturrahim, wajaru su'i, dan tetangga yang jahat. Rawahu Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Anas, dari Anas. Ibu bapak sekalian, hadis yang sangat singkat ini memberikan pelajaran kepada kita, menyampaikan informasi tentang hari kiamat. Memang baginda Rasul itu walaupun hidupnya masih di dunia, tetapi mendapatkan informasi dari Allah bagaimana pada hari kiamat nanti. Inilah bagian daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini baginda Rasul menyampaikan kepada kita, ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, akan ada dua golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. La yanzurullah, tidak akan dilihat oleh Allah dalam artian Allah tidak akan memandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan rahmannya, dengan pandangan rohimnya. Karena pada hari itu, pada hari kiamat, di mana orang hanya mengharapkan pandangan Allah, di padang mahsyar, di hari kiamat, tidak ada lagi satu orang di antara yang satu saling membela antara tetangganya. Sudah nggak ada lagi tuh. Bahkan dalam satu riwayat, baginda Rasul menginformasikan nanti di padang mahsyar itu, pada saat orang nafsi-nafsi memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, ingin dipandang oleh Allah, maka dalam keadaan telanjang, kata Nabi. Sampai-sampai istrinya Nabi menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Nabi, bagaimana aku nanti, kan aku malu. Kata Nabi, tidak ada lagi di antara kita yang memikirkan tentang bagaimana baju, apa yang kita gunakan, siapa di samping kita. Semua hanya memikirkan bagaimana Allah memandang dirinya dengan pandangan rahmannya Allah. Jadi sudah nggak mikir lagi tuh nafsi-nafsi kita. Sudah nggak ada lagi tuh yang mikirin kita. Umpama Bang Iwan, taruh gua di samping Luna Maya aja, gua ngelihatin nih. Udah nggak mikirin begitu, Bang. Masing-masing memikirkan dirinya bagaimana nasibnya di hadapan Allah. Nah, pada saat kondisi demikian, pada hari kiamat nanti ada dua golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Maka dalam salah satu riwayat, orang masuk surga bukan karena amaliyahnya, orang masuk surga bukan karena rajin sholatnya, orang masuk surga bukan karena puasanya, bukan karena majelis taklimnya, bukan karena baca Qur'annya. Kata Nabi, orang masuk surga itu karena rahmat
Allah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawabnya dalam Al-Qur'an, "Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin." Rahmat Allah itu ada bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya, sholat adalah berbuat baik, puasa adalah berbuat baik, baca Quran adalah berbuat baik, infak, zakat, sedekah adalah berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik, maka akan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa mendatangkan rahmat Allah dengan cara kita berbuat baik, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu kalimat dalam Al-Qur'an, rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan ghadabnya Allah, marahnya Allah masih dikalahkan oleh rahmannya Allah, oleh rahimnya Allah. Maka yang kita cari di antaranya adalah mencari kasih sayang dari Allah. Jangankan kepada Allah, wong kita sesama manusia saja mencari kasih sayang daripada orang lain. Cowok mencari sayang dari si cewek, gitu juga sebaliknya. Jadi antara sesama saja, ibu bapak sekalian, ingin mencari kasih sayang di antara sesama. Tetangga disayang sama tetangga yang satu, kawan di antara kawan yang satu, mencari simpatinya, mencari kasih sayangnya, padahal kawan tersebut tidak memberikan apa-apa kepada kita, hanya sekedar kasih sayang doang. Tapi bagaimana kalau kasih sayang Allah? Bukan lagi dunia yang kita dapatkan, surga pun karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara yang tidak mendapatkan pandangan sayangnya Allah, pandangan kasihnya Allah pada hari kiamat nanti adalah yang pertama dalam hadis ini, qati'ur rahimi, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang enggan silaturahim, orang yang enggak mau berhubungan dengan satu dan yang lain. Ingat, silaturahimi bukan silatul ghadabi. Kalau silaturahimi menyambungkan kasih sayang, kalau silatul ghadabi menyambungkan permusuhan. Jadi kalau kita berhubungan sama yang lain dalam rangka menyambung kebaikan, menyambung kasih sayang, bukan menyambung permusuhan. Jadi bukan diartikan satu silaturahim kalau ketemu orang pinginnya berantem mulu, bukan silaturahim namanya, tapi silatul ghadabi. Dan itu nggak basuh di situ. Justru orang yang memutuskan silaturahim itu nanti pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara orang yang fasik adalah orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Dalam Al-Qur'an ada kalimat wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ardh. Orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, itu bagian daripada orang fasik. Allah menyuruh kita untuk menyambungkan silaturahim, malah kita memutuskan. Bagaimana mungkin Allah memandang itu? Bagaimana mungkin kita dipandang oleh Allah? Karena kita orang yang memutuskan perintah Allah. Dalam salah satu hadis juga, jemaah sekalian, faman wasolaha wasoltuhu, siapa orang yang menyambungkan silaturahim maka akan aku sambungkan.
Jadi siapa orang yang menyambungkan disambungkan oleh Allah. Jadi siapa orang yang memutuskan diputuskan juga oleh Allah. Di dalam salah satu hadis Nabi juga ada kalimat la yadkhulul jannata qati'ur rahimi. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang luar biasa, apa kaitannya sih? Kok gara-gara perbuatan salah di antara manusia, kok Allah bisa marah? Jawabannya sederhana. Semua kita ini adalah hamba Allah. Sesama hamba Allah, kalau kita berbuat baik bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Sesama hamba Allah, kalau kita saling ghadab, kalau kita saling marah, bisa mendatangkan marahnya Allah. Maka dalam hidup dan kehidupan ini, di antara sesama harus saling mengunjungi silaturahim dalam kebaikan, bukan silaturahim di dalam permusuhan atau kemarahan. Yang kedua, secara singkat, di dalam hadis ini di antara orang yang tidak dipandang oleh kasih sayang Allah pada hari kiamat adalah wajarus su'i, tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat artinya tetangga yang tidak mau bertetangga sama orang lain, bertetangga dengan yang baik, maunya bertetangga dengan yang buruk. Bagaimana orang bertetangga dengan baik? Dia baik sama tetangganya, dia nggak ada permusuhan sama tetangganya. Lain hal kalau orang bermusuhan sama tetangga, sedikit-sedikit hawanya marah saja. Anak tetangganya berisik, dia marah-marah. Itu orang tersebut tidak siap hidup bertetangga dengan orang lain. Nah, di dalam kita hidup bertetangga, tidak boleh ngejahatin tetangga walaupun tetangganya jahat. Dalam hidup bertetangga tidak boleh berbuat buruk kepada tetangga walaupun tetangganya berbuat buruk kepada dia. Sejatinya boleh membalas, boleh, cuma kan satu-satu. Tetangga berbuat buruk, kita ikut berbuat, sama-sama berbuat buruk namanya. Tetangga berbuat jahat, kita ikut berbuat jahat, sama-sama berbuat jahat namanya. Jadi dalam hidup bertetangga ada hak-haknya tetangga dan ada kewajiban kita kepada tetangga. Di antara hadis Nabi yang menyatakan adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi barometer orang yang beriman kepada Allah sejauh mana orang tersebut baik kepada tetangga. Itu barometer tolak ukur orang tersebut beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara cara kita bertetangga adalah, kata Nabi, kalau kita masak sayur banyakin kuahnya, bagi sama tetangga. Kira-kira yang dibagiin tuh sayurnya apa kuahnya doang? Ini cuma bahasa Nabi, jemaah sekalian. Ini bahasa Nabi, saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga, menjalin hubungan baik sama tetangga. Kalau kita masak saja harus berbagi kepada tetangga. Jangan mau makan sendiri, iya kan? Masak ayam sendiri, masak daging sendiri, begitu udah busuk baru dibuang, tetangga kebagian bau busuknya doang. Itu dalam hal masak tuh. Yang repot kalau kita masak goreng ikan asin,
tetangga ikut merasakan aroma ikan asinnya, tapi nggak ikut merasakan makannya. Sehingga kata tetangga, siapa yang lagi goreng ya? Kali gua kebagian, gitu kan? Begitu udah sehari, ya kagak kebagian-bagian gua. Gitu. Makanya kalau kita mau masak ikan asinnya beraroma, ya bagilah sama tetangga, karena sudah mencium aromanya. Itu dalam hal masak. Dalam hal kalau kita punya tumbuh-tumbuhan, kita punya buah mangga, kita punya pohon mangga, itu pohon mangga kita besar, 5 tetangga kita, ya kan, ikut merasakan kotornya halamannya gara-gara daun mangga kita, mereka ikut nyapu. Nah begitu ada buahnya, begitu panen, ya bagi sama tetangga. Kenapa? Dia ikut nyapuin kotoran daripada daun mangganya yang jatuh gitu. Nah itu di dalam bertetangga tuh. Ini begitu panen, yang lihat doang tetangga, nggak ngerasain itu manisnya mangga. Yang dirasain apa? Capek nyapunya. Tuh, dalam bertetangga tuh jemaah sekalian, banyak cara kita untuk menghormati di antara tetangga. Kalau kita lewat, jangan menampilkan wajah masem kepada tetangga. Nanti orang curiga. Apa curiganya? Salahnya gua sama gua apa ya? Lewat mukanya begitu amat. Tuh. Memunculkan anggapan-anggapan orang gara-gara kalau kita lewat mukanya, maka wujudkan mukanya muka yang ceria. Minimal kata kita, lewat ya, kan sulit ya. Itu diantara memupuk hubungan baik di antara tetangga, gitu kan? Sehingga tidak memunculkan anggapan orang, tetangga gua gini amat ya, gitu. Nah yang repot lagi adalah kalau ada ustadznya itu banyak tamunya yang datang, banyak muridnya yang datang ngaji, ada tetangga yang gak suka, gitu kan? Sehingga ngaji mulu ini. Nih, ini banyak terjadi jemaah sekalian. Tetapi ustadz tersebut juga harus minta izin sama tetangga yang lain. Kalau rame, maafin ya, ya maklum lah kita banyak tamu gitu kan. Itu kalau tamu banyak bawa buah ke rumah ustadznya berbagi sama tetangga. Nih dari tamu nih, boleh bagi kita ya, kali buah mangga, buah jeruk 1 gitu kan. Itu hal yang biasa. Itu dalam rangka memupuk persaudaraan antara tetangga. Apalagi kayak kita ya, hidup di kontrakan mepet banget gitu ya. Ada orang main musik gede-gedean gitu kan. Dan musik dangdut lagi. Kan ada tuh begitu ya. Ditegur sama orang, jawabnya gampang banget. Dan musik gua, tip gua katanya. Tangan gua tuh yang volumenya gua gedein. Lah rumah gua. Kata tetangga yang atuh bilangnya apa? Iya tip lo. Iya rumah lo. Ngapa surat tip lo masuk ke kuping gua? Ya kan? Orang saling ribut. Maka kalau kita nyetel musik, selama musik itu tidak mengganggu tetangga, nggak jadi soal. Ya kita harus punya perasaan, kira-kira musik ini ngeganggu apa enggak. Kalau enggak, kecilin dikit, cukup untuk masuk ke telinga kita. Nah, kalau kita gede-gedein kan kita pamer ya, no tip gua no suaranya gede gitu kan, tetangga nggak punya tip. Nah mulai muncul tuh. Maka dalam hidup ini kalau kita baik sama tetangga, maka akan mendapatkan pandangan rahmannya Allah, pandangan rahimnya Allah pada hari kiamat nanti. Gara-gara baik sama tetangga, mampu menghadirkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga perhatikan tuh rumah kita
iya kan? Rumah kita, kalau kita bangun rumah, pondasinya pas di tanah kita tuh. Nah begitu ke atas, kan ada atapnya tuh ya, atap. Jatuhnya kemana tuh airnya? Ke tanah orang kan? Kata yang punya tanah, ngapa atapan lo ke tanah gua? Pondasinya iya, pas bangun, pas banget sama tanahnya. Tapi begitu ke atas bikin atap pasti masuk ke halaman orang. Nah, harus dijaga jemaah sekalian, supaya tetangga yang punya tanah tersebut nggak merasa terusik. Begitu jatuh air hujan, itu nggak jatuh ke tanah kita, jatuhnya ke tanah tetangga. Itu bisa memunculkan permusuhan di antara tetangga. Maka kalau mau bangun rumah, boleh kita bangun habis sampai tanah kita, tapi ke atasnya jangan sampai atapnya masuk ke halaman tetangga kita. Atau kalau kita bangun rumah, masuk dikit, kasih halaman dikit, begitu kita naikkan ke atas, atapnya kalau jatuh pas di tanah kita airnya. Itu dalam rangka menjaga kewajiban kita kepada tetangga dan hak kita kepada tetangga kita. Itu dalam rangka memupuk persaudaraan, memupuk hubungan baik, supaya bisa mengundang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.